Oke, selamat malam teman-teman, sahabat JTS. Apa kabarnya? Gimana kabar portonya hari ini? Seperti yang saya bilang kemarin, market kita masih terpengaruh sama satu saham yang menyebabkan market kita jadi merah ya. Merahnya pekat. Dan itu juga menyebabkan saham-saham lain juga ikutan ARB berjamaah kalau ada orang yang bilang. Ya, sebelum itu saya mau info ke teman-teman bagi kalian yang belum join channel Telegram di Jurnal Trading Saham, bisa langsung join aja di Telegram. Nanti ada grup diskusi sama channel, bisa langsung join keduanya. Nanti akan saya info saham-saham yang menarik secara TA itu menurut saya menarik, akan saya info ke teman-teman. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JTS dengan cara subscribe dan like supaya YouTube kita ini semakin bisa berkembang dan mengedukasi banyak orang. Oke, langsung aja. Hari ini saya sebelumnya mau bahas tentang ini yang menyebabkan IHSG kita terkoreksi cukup dalam. Ya, ini kemarin saya udah kasih perbandingan ya. Kemarin itu kan bursa kita itu mulai turun. Jadi kemarin turun 1% hanya dalam 10 menit itu setelah sesi 2 mulai. Kenapa? Karena disebabkan saham Bukalapak ini arahnya jebol. Akhirnya itu langsung turun 1% dalam 10 menit. Dan banyak saham-saham yang awalnya udah bagus naik, itu jadi turun lagi. Itu yang dinamakan panic selling. Ya, ini saya kasih perbandingan antara chart IHSG yang intraday dengan chart Bukalapak. Kalau kita lihat ya, secara sekilas Bukalapak hari ini kan memang ARB ya, minus 6,76%. Di angka 1035. Nah, kalau kita lihat di sini pukul 9 ini memang buka itu sempat naik hijau, senada dengan IHSG kita. IHSG kita juga pukul 9 ini dia hijau. Jadi di sini opennya dia langsung naik tapi langsung dibanting. Nah, senada pada saat dia buka jam 9, dia sempat hijau langsung turun dibanting ya. Di sini bisa teman-teman lihat memang pergerakan IHSG itu mayoritas dipengaruhi buka hari ini. Kenapa? Karena big fund itu pada taking profit ya, karena dia merasa udah cukup atas profit yang didapatkan. Karena kalau kita lihat memang banyak institusi itu yang masuk bukanya itu dalam jumlah yang banyak, jadi nggak sedikit. Misalkan aja ya, satu big fund masuk 100 miliar, bagi mereka itu kecil. Nah, itu udah untung 25%, udah berapa teman-teman? Udah 25 miliar. Itu bagi satu broker. Sekarang misalkan ada 50 broker masing-masing masuk ke saham buka itu 100 miliar. Misalkan 100 miliar. Berarti ada 100 broker yang kemarin pas arah itu udah cuan 25 miliar. Itu 25 miliar tuh bukan jumlah yang dikit. Bagi mereka itu udah besar banget. Dan wajar sebenarnya bagi mereka itu untuk taking profit. Karena jualannya itu kan gak bisa langsung sekaligus. Sekarang ada 100 broker yang punya cuan 25 miliar. Dia ingin merealisasikan profitnya. Gimana caranya? Ya dijual. Permasalahannya, setelah dijual, ada gak orang yang berani menampung cuan mereka itu 25 miliar? Kalau nggak ada, dia akan ARB. Karena nggak ada yang berani beli. Ada yang berani beli. Kita lihat di sini ada perlawanan. Mantul dari ARB naik ke 1080. Banyak lagi broker-broker lain yang masih ingin taking profit. Akhirnya turunlah dia ke ARB lagi balik.
Pertanyaannya lagi, bisa gak si buyernya itu menampung keinginan si seller buat ngejual sahamnya mereka untuk merealisasikan profit? Belum tentu. Kenapa gitu? Kita lihat. Oke. Nih, di sini hari ini saham buka ini yang mau jual di ARB itu 6 juta lot. Transaksi hari ini 1 triliun. Dibuka lapak maksud saya. Ini kan besar banget. Kita lihat MG jualan 100 miliar. CS, CP masing-masing 69,53. Yang beli dominasi AK 77 miliar. Kalau kita lihat nih dari 850 ke 1325, 25%. Sekarang baru turun 14%. Berarti masing-masing broker yang ikut IPO itu 7, 7, 14 masih cuan 9%. Itu lumayan. Kalau yang masuknya sedikit pasti latih 9% masih kecil, tapi ini big fun. Nggak ada nih di sini. Namanya yang kita lihat ya, maksudnya dominasi antara broker buyer sama seller itu pasti jumlahnya besar-besar semua. Yang dominan kita lihat. Kemarin CS kalau nggak salah itu buangnya 600 miliar. Seingat saya 600 miliar. Itu kan udah gila banget. Ya wajar kemarin itu akhirnya turun dan sekarang udah fix ARB. Nah, permasalahannya kita tinggal lihat nanti di hari Kamis itu apakah masih akan taking profit. Karena menariknya gini, naik 25%, udah ARB 2 kali, berarti kan 14% ya, sisa 9%. Ya, 9%. Nah, terus kalau seperti ini pada saat nanti dia balik ke 850, berarti kan dia bergerak di bawah harga IPO. Nah, kita lihat broker-broker yang ikut IPO itu dengan harga 850, berani gak dia cut loss di harga di bawah 850? Belum tentu. Ini yang menarik. Kita tinggal lihat, tapi jangan semata-mata ya. Karena saham-saham IPO itu kita nggak bisa prediksi. Dia belum membentuk sebuah pola tren yang fix. Contoh, NICL. Ini saham nggak bisa kita prediksi banget, teman-teman. Dia arah selama kurang lebih 4 hari, 5 hari. Selanjutnya dia ARB berturun-turun. Kita lihat, di sini volumenya kencang. Tapi kita lihat di sini jualannya cukup masif banget ya. Kalau saya perhatikan broker PG, ID sama SH itu jualannya gila sih. Karena saya sempat main di NICL untuk scalping, wah itu sadis banget. Makanya saya bilang saham yang baru IPO itu kita susah untuk ngebaca pergerakannya. Dia belum membentuk sebuah pola tren yang fix, masih nggak jelas, masih sideways juga nggak jelas sebenarnya kalau kita lihat di sini baru soalnya. Kita belum bisa ngelihat nih ini pola apa ini. Nggak membentuk pola downtrend, nggak membentuk sideways, maksudnya nggak membentuk uptrend, masih nggak jelas. Jadi teman-teman jangan terlalu agresif untuk saham-saham yang IPO. Kalau teman-teman ikut IPO itu nggak apa-apa, tapi pastikan apa alasan teman-teman ikut saham IPO tersebut? Apakah karena perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, atau ikut-ikutan teman? Contoh, ini saham yang arah di papan akselerasi tapi menarik ya. UVCR. Kita lihat, ini UVCR udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hari dia arah, 11 hari. Apakah bagus? Bagus. Tapi kita lihat chartnya, dikocok-kocok. Saya ikut IPO UVCR, tapi saya lepas pas hari ketiga atau 4 saya lupa. Kenapa? Karena di sini udah muncul nih ada seller. Kenapa saya lepas? Sayang dong, Om Sky. Karena dilepas di hari ketiga keempat, ya nggak apa-apa. Soalnya kalau misalkan dia tiba-tiba RB beruntun, berjilid-jilid,
ya saya rugi. Lebih baik saya realisasikan profit saya. Lumayan. Kemarin itu saya 4 hari udah 40%. Daripada tiba-tiba ARB berjilid-jilid, ini udah 11 hari. Kita lihat buka. Buka cuma arah sehari, 2 hari ARB. Wah, itu kan udah dalam juga. Tapi kita lihat memang market cap-nya dia besar. Ini pengaruh ke ISG itu besar. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau untuk saham IPO jangan terlalu FOMO. Kalau ikut IPO boleh, tapi kalau misalkan teman-teman pada saat dia listing jangan terlalu agresif karena kita belum bisa ngebaca polanya, trennya tuh gimana. Nah, ini saya kasih satu video. Ini saya iseng-iseng coba ya. Jadi di sekuritas saya yang jarang saya lihat, itu kan ada margin ya. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat nih. Bagi teman-teman yang FOMO, yang kalian itu FOMO, yang menggunakan margin untuk beli saham buka karena berasumsi buka ini akan bagus untuk kedepannya. Betul, mungkin akan bagus untuk kedepannya. Tapi kalau misalkan pakai margin, itu bagus atau enggak kita nggak tahu. Contoh, ini saya sambil jelasin ya. Ini saham buka, ini saya coba jam 17.16 ya, berarti baru-baru ini. Ini harganya kan 1035 ya. Ini quantity, ini amount. Nah, ini saya pakai max cash. Jadi cash yang ada di sekuritas ini saya pakai full. Sisa 310.000. Saya cuma dapat 3 lot ya. 3 lot. Oke. Selanjutnya saya pakai margin max buy limit. Saya klik. Dari 300.000 jadi 14 juta. Dari 3 lot jadi 141 lot. Nah, ini 3 lot ke 141. 310.000 ke 14 juta. Itu udah berapa kali lipat? 10 kali lipat lebih. Betul ya? Betul kan? Lebih. Nah, berarti teman-teman yang pakai margin itu kan punya T+2 ya. Kalau misalkan rekening biasa ya, bukan rekening margin ya. Itu punya T+2, berarti teman-teman punya pinjaman itu 10 kali lipat lebih. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan dia ARB-nya berjilid-jilid lebih dari T+2, itu for sale. Itu for sale, teman-teman. Kalau for sale gimana akibatnya? Kalau melewati T2 otomatis for sale. For sale tuh akibatnya gimana? Dia sekuritas itu akan menjual secara paksa saham yang teman-teman beli dengan menggunakan margin. Dan saya takutnya itu akan terulang lagi kejadian di bulan Januari sampai Februari. Dimana banyak trader-trader itu retail yang FOMO, dia merasa jumawa, merasa mencari uang di market itu gampang. Akhirnya ada yang pinjam uang lewat online, ada yang gadain sertifikat rumah, jual mobil segala macam, jual harta, dicemplungin untuk main saham, alhasil market kasih prank, beb, naik dibanting ARB berjilid-jilid, nggak bisa keluar. Nah, yang nggak bisa keluar itu, yang kena T+2 dia pakai margin, habis. Itu pasti setelah dia ada kesempatan itu langsung dijual sama sekuritasnya. Akan dijual tanpa pandang bulu ya, karena teman-teman yang pakai margin udah melewati batasnya T+2. Itu bahayanya. Menurut saya cukup bahaya ya, bahaya banget sih. Tapi kalau teman-teman pakai uang dingin ya nggak apa-apa, yang penting asal tahu resikonya. Tapi yang pakai margin dan nggak tahu resikonya, dia asal hantam aja ini buka, bahaya. Saya juga nggak tahu nih hari Kamis dia bakal ARB atau enggak. Tapi secara perhitungan saya, kalau dia udah 2 hari ARB, 3 hari ARB, itu kan dari selisih 7% kali 3, 21%. Untuk nutupin arah 25% itu selisih 4%. Selisih 4% dari banyak broker ini mau jualan, dia akan adu-aduan kan, cepet-cepetan keluar. Kita tinggal lihat. Berani gak deh? Ada yang nahan gak? Atau mereka rasa, udah deh, udah cukup jualan, kita naikin lagi harganya.
Kalau si bandar yang mau naikin, bagus. Kalau enggak, wassalam. Gitu teman-teman. Ya itu sih insight saya buat buka ya. Jadi untuk hari Kamis belum banyak bisa kasih info karena saya juga masih melihat pergerakan IHSG ya didukung sama buka ini. Karena banyak trading plan yang udah saya buat itu alhasil ada beberapa yang kena stop loss saking pada panic selling gitu. Nah, tapi ada beberapa saham yang saya lihat ini masih menarik ya. Yang pertama itu saham BGTG. Ini saya ulang lagi yang kemarin BGTG. Ini saya lihat menarik kenapa? Karena BGTG setiap bergerak di bawah angka 300 dia akan dinaikin. Di sini di tanggal 6, sorry. Pada saat dia bergerak di bawah angka 900 langsung dinaikin. Dan kita lihat yang menarik itu bandar IF dia akum lagi. Karena yang naikin harga BGTG dari sini sampai ke atas ini itu IF dibantu sama MG. Dan kita lihat IF sini mulai akum dengan average 312. Teman-teman tinggal tarik aja secara broksum. IF ini average-nya di berapa? Sejak tanggal 15 Juli. Teman-teman tinggal lihat. Serasanya average teman-teman di bawah, terus teman-teman lihat jualannya nggak masif, teman-teman boleh masuk. Kalian boleh masuk. Tapi menggunakan trading plan dan money management yang baik. Karena market kita ini belakangan kan lagi nggak jelas ya. Gitu. Untuk BGTG menarik, masih menarik. Kita tinggal lihat aja untuk BGTG. Oh sorry, sebelum itu saya mau bahas IHSG dulu. IHSG kita itu mantul ya dari support 6050. Memang support yang ini udah jebol, yang 6134 sama 6115 udah jebol, dan dia tadi berhasil mantul dari 6050. Nah saya berharapnya ini kan udah 3 hari candle merah. Saya berharapnya di hari Kamis sama Jumat itu ada potensi rebound lah. Karena kalau misalkan besoknya itu hari Kamis masih merah, itu yang T+2 tuh aduh itu bahaya banget. Ya, gitu. Jadi untuk support IHSG saya masih pakai yang 6048, untuk resist saya masih pakai 6115 dan 6134. Ya tapi secara ini kita udah lihat ya bahwa dia udah jebol dari uptrend lainnya. Ini pertanda yang agak kurang bagus ya. Kita tinggal lihat aja. Oke, langsung saya lanjutin ke saham BGTG ya. Saham BGTG. Saham BGTG masih teman-teman tinggal pakai ini aja. Supportnya. Support untuk BGTG saya menggunakan di 290 seperti biasa. Untuk support terdekat di 290, untuk support lumayan jauh di 268, 264. Karena ini area resist dan udah diuji tapi mantul. Untuk resist kita pakai 326. Target jauhnya 361, 360. Untuk BGTG. Tapi kalau misalkan bergerak di 300, teman-teman boleh spek buy. Stop loss di 286 lah. 290 kan siapa tahu dia mantul. Gitu. 286, 284 itu sebagai area cut loss. Oke, untuk BGTG seperti itu. Terus yang menarik lagi menurut saya masih BKSW. BKSW masih menarik. Nah ini kalau kita lihat kenapa bukannya Om Sky ini kan dia udah jebol dari support dari 324, jebol nih hari ini ya jebol, tapi saya punya penilaian lain. Saya lihatnya secara broksum. Jadi gini, untuk saham BKSW ini kan udah jebol dari 324 ya, dia gagal bertahan. Rule of 3 dari BKSW kan gagal nih, 3 hari bertahan di atas 324. Nah, kita tinggal lihat hari Kamis gitu.
Menariknya kenapa? Karena gini, BKSW itu BK-nya itu masih akum ya. Dari tanggal 4 sampai hari ini itu BK akum udah 22 miliar dengan average di 296-an kalau nggak salah. Dan buat saya BK itu akum dengan nominal sebanyak itu bukan uang kecil. Dan itu bukan semata-mata untuk jangka pendek. Saya melihat akan ada something big di BKSW. Tapi disclaimer on ya. Saya melihat seperti itu. Akan ada something big di BKSW, tapi saya juga nggak tahu. Tapi tetap ikutin trading plan. Karena si BK ini uangnya banyak. Dia mau nahan setahun 2 tahun juga nggak apa-apa. Tapi kalau trader kan jangan selama itu. Kalian bukan investor. Kalian trader. Ikutin scalper, day trading, swing. Tinggal diikutin aja trading plan-nya. Tapi saya masih melihat BKSW ini menarik, walaupun dia ARB ya. Karena BK-nya itu masih akum. Karena BK itu bukan bandar yang trading cepat. Gitu. Untuk BKSW saya masih lihat menarik. Untuk support resist BKSW, teman-teman boleh menggunakan di area 284 ini sebagai support. Lumayan jauh ya, lumayan. Makanya teman-teman harus pakai money management. Ya, area resist saya masih pakai 324, resist jauh di 440. Melewati ini dulu aja. 392. 392 lewatin, lanjut ke 440. Gitu. Untuk BKSW area akum, terserah teman-teman, merah boleh dicicil. Yang penting gunakan money management, stop loss di 284 gitu untuk BKSW. Nah, sama satu saham lagi yang menarik hari ini ARA, saham WH. WH ini ARA hari ini. Kita lihat secara broksum. Ya, ini saham memang nggak terlalu besar ya. Maksudnya satu broker agak susah kalau dia masuknya itu sampai miliaran. Terlihat dari broksumnya di sini. Untuk WH menarik kenapa? Karena saya menggunakan history repeat itself. Di sini WH itu ARA. Ini untuk scalping ya. Disclaimer on juga. Jadi pada saat tanggal 26 Juli dia ARA, besokannya itu dia memang naik kenceng. Tapi dia sempat turun. Kalau nggak salah dia sempat ARB. Jadi dari harga open dia itu dibanting ARB sama MG, terus diangkat naik. Diangkat naik ke 114. Harga low-nya di 85, open di 88, langsung dibanting ARB ke 85. Dibanting ke 85. Terus langsung dinaikin sama saya lupa yang naikin siapa, pokoknya dibanting RB sama MG terus dinaikin ke 114. Nah, ini kalau saya melihat history repeat itself ini memang menarik untuk di scalpingin. Tapi lihat juga ya, jangan semata-mata pada saat ARB teman-teman langsung hajar masuk gitu. Jangan. Karena di sini juga kalau kita lihat di sini hampir ARA, dia opennya di 100 naik ke 104. Langsung ARB di 85. Makanya ini disclaimer on bagi teman-teman yang mohon maaf yang nggak suka scalping atau kurang cepat untuk trading, jangan masuk. Saya sebuah saham itu saya nggak mendiskriminasi ya, kecuali memang terlihat saham-saham tersebut itu dibandarin, saham-saham repo, itu saya memang nggak rekomen. Tapi selagi saya melihat ada peluang, saya bisa kasih info. Dan ini saya lihat saham WH ini secara broksum memang kita lihat di sini cukup deket ya. 146, 148, 151. Permasalahannya mereka ini kalau buang barang pasti cepet-cepetan. Bidnya itu rata-rata 1000-an, 2000-an ya. Nah, kalau mereka ini megang 26 ribuan, 18 ribuan sekali buang itu bisa panic selling.
Mereka itu buangnya harus bertahap. Berarti mereka itu harus naikin harga dulu supaya mereka dapat buang barang dengan baik gitu. Nah, balik lagi ke WH itu teman-teman gunakan 153 atau 153 aja sebagai stop loss. Untuk resist terdekat di 167, 172, kalau mulus langsung ke 183. Itu untuk area resist. Tapi disclaimer on banget untuk WH ya, karena WH itu cukup volatile sahamnya ya. Kita lihat banyak shadow di sini, banyak wick yang menandakan memang pada saat naik itu banyak broker-broker yang jualan. Gitu teman-teman. Oke, jadi untuk hari Kamis saya nggak terlalu banyak ngasih info, saya cuma mantau 3 aja, BGTG, BKSW, sama WH ya. Sambil melihat market, semoga bukanya itu nggak ARB lah. Saya juga ngelihatnya kasihan bagi teman-teman yang udah FOMO karena banyak yang belinya di pucuk di harga 1.400-an gitu. Gitu oke teman-teman. Iya, untuk WH seperti itu. Ya, sama saya mau info sekali lagi, teman-teman bisa langsung join ke channel kita di Jurnal Trading Saham. Jangan lupa ada 2 grup, 1 channel, 1 grup diskusi. Grup diskusi teman-teman bisa tanya-tanya, bisa sharing, bisa japri juga ke saya, ke Om Sky, nanti tinggal chat aja. Nanti kalau itu saya balas kok. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa dukung channel YouTube kita supaya makin berkembang dengan cara like dan subscribe, supaya channel JTS kita ini semakin berkembang dan dapat mengedukasi kita semua, terutama di bursa IHSG. Oke teman-teman, cukup untuk hari ini. Good luck with the market dan selamat liburan untuk besok. Happy cuan.